poinnya adalah Anda seperti juga yang dilakukan oleh dikatakan oleh para aktivis, Pak Jokowi harus ikut membereskan ini. Bung Fajrul, Anda termasuk orang yang sebenarnya menjadi korban ketika di mahasiswa atau aktivis juga. Menurut Anda perlu nggak Pak Jokowi? Ada seruan Pak Jokowi turun dong, membereskan mereka yang memang ada di bawah. Apakah logika hukum ini tidak terlalu melompat ya? Bahwa apa yang terjadi di bawah lalu kemudian mestinya bisa diselesaikan di bawah. Presiden Jokowi ini kan pengen ini the governing president, the governing government gitulah ya. Beliau berharap bahwa semuanya itu teratur, good governance begitu. Segala hal diselesaikan berdasarkan wilayahnya sendiri-sendiri seperti itu ya. Melompatan seperti yang dilakukan Uceng ini kan cukup berbahaya juga. Nanti Uceng ketabrak motor, masalahnya juga salahnya Pak Jokowi. Jadi masalah juga. Atau Rocky gagal naik gunung gitu, salah Pak Jokowi juga. Jadi ini gagal contoh selalu nih Saudara Fajrul. Menurut saya, apa yang sudah disampaikan oleh LBH, misalnya ada 6.000 tadi, saya tidak punya data itu, kenapa tidak dilaporkan saja sebagaimana kita ini kan berharap nih Ceng. Berharap sekali bahwa proses hukum di Republik ini sejak kita berjuang dulu berjalan di wilayah yudikatif, legislatif berjalan di bawah legislatif, kemudian eksekutif berada di bawah eksekutif juga. Kita tidak ingin ada campur aduk seperti ini. Nah, teman-teman kalau memiliki data, fakta yang sangat bagus, mohon diselesaikan melalui jalurnya. Jangan diterobos semacam ini. Ini akan berbahaya. Itu sama dengan itu Anda ingin mengatakan betul. Ini event para aktivis selalu menyerahkan beban ke Pak Jokowi. Seolah-olah ini sama saja dengan menghimbau bahwa lebih baik ini presiden harus menguasai segala-galanya, harus mengatur. Dan itu berbahaya. Itu berbahaya, itu yang kita tentang pada masa Orde Baru dulu. Ya, oke, Bung Uceng. Sistem presidensil menempatkan pertanggungjawaban berada di presiden gitu. Tentu berbeda dengan sistem parlementer. Maka nggak bisa logikanya bahwa presiden tidak ikut campur. Yang kedua adalah harus diingat penegakan hukum itu ada polisi dan jaksa di bawahnya. Kita tahu bahwa penegakan hukum polisi dan jaksa ini banyak bermasalah gitu. Karenanya kenapa kemudian tidak ada upaya perbaikan besar di tubuh kejaksaan dan kepolisian. Yang ketiga, kalau Pak Jokowi selalu digembar-gemborkan, tidak mau campur tangan, ikut masuk dalam proses penegakan hukum, Bung Fajrul tentunya lupa ketika Pak Jokowi menyampaikan pidato bahkan mengatakan kepada jaksa dan polisi di daerah supaya tidak mudah mengkriminalkan proses kebijakan dan lain-lain sebagainya. Itu yang kemudian sempat diributkan juga kala itu sebagai ikut campur tangannya presiden dalam proses penegakan hukum. Oke, kalau gitu saya mau tanya posisi Anda. Berarti kan Anda lebih merasa bahwa Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Tidak cukup melakukan apa-apa. Bukan ini terjadi karena campur tangan istana. Campur tangan istana atau tidak tentu ada proses penegakan hukum ya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana Anda melihat kasus ini. Apakah tidak diizinkan diskusi semacam ini tentang pemakzulan presiden itu lebih karena orang-orang di bawah Pak Jokowi dan Pak Jokowi sebagai presiden tidak melakukan upaya yang lebih cukup untuk menghentikan itu, atau memang ada campur tangan istana untuk menghentikan diskusi itu? Mbak Rosi, kita tentu nggak bisa kesimpulan ya. Tapi kalau bicara soal kemungkinan, siapa yang ikut bercampur tangan lalu kemudian melakukan pemaksaan, kan ada banyak faktor. Ada banyak kemungkinan. Bisa jadi para buzzer gitu, bisa jadi juga aparat negara, bisa jadi orang lain gitu. Jadi plat merah, bisa plat kuning, bisa plat hitam, bisa semua gitu kalau bisa. Makanya kenapa saya bilang penegakan hukum harus dikedepankan. Saya pikir kita tidak. Hukum itu harus menjawab, penegakan hukum itu harus mendetailkan bahwa sebenarnya untuk kasus UGM pelakunya itu plat merah, plat hitam atau plat kuning gitu. Supaya orang tahu. Masalahnya di tingkat penegakan hukum soal yang beginian itu lemah sekali. Nyaris tidak ada yang selesai. Kalau kita bicara soal kasus Rovio, saya dapat poinnya. Tapi Bung Fajrul sebagai aktivis yang berada di lingkar dalam Pak Jokowi, ini merasa dirugikan nggak? Saya selalu berpikir berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Sama seperti Bung Rocky, sama dengan Bung Aceng, sama dengan Pak Nggak beda-beda, jangan sama enggak. Itu cuma nuansanya aja yang berbeda, Rocky. Cuma nuansanya, cuma rincian-rinciannya. Mana ada kita menentang demokrasi kan? Cuma kan kita ini mencoba mengadministrasikan soal keadilannya ini seperti apa. Jangan lagi kita mencoba mengundang-undang
yang semestinya yang sudah kita pisahkan menjadi masterpiece kita di masa 98, sehingga presiden itu menjadi seperti Soeharto itu. Jangan lagi, tidak boleh lagi terjadi. Lalu kenapa terjadi sekarang? Tidak boleh lagi. Kenapa terjadi sekarang itu? Karena itu kita Lalu kenapa terjadi tidak sekarang? terjadi. Itu kan karena Rocky menyimpulkan seolah-olah bahwa kalau terjadi sesuatu di sana, pasti ujungnya Oke, istana. karena saya Seperti terangkan Uceng ya. juga. Saya Pertanyaan terangkan. dari Bung Rocky adalah Boleh kenapa itu Rocky bisa berpikir terjadi? begitu. Karena saya terangkan ya, saya terangkan. Tidak boleh berpikir begitu, Oke, Rocky. Saudara Fajrul. Saya Saya berikan terangkan kesempatan. dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkat. Dan dengan salah sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin Rocky. salah, karena kesalahan itu tidak ada pada mereka yang berpikir lurus. Anda adalah juru bicara. Ya. Pikiran Anda terbatas pada pikiran yang Anda wakili, yaitu kepala negara itu. Ya. Saya terangkan ya. Di dalam soal kriminalitas, presiden tidak boleh campur di dalam soal kriminalitas. Betul. Di dalam soal hak asasi, tidak ada hukum yang bisa melampaui hak untuk berbicara gitu. Jadi kalau hak diskusi di kampus itu, Rocky, Nah, gini deh. saya- Gua potong. saya- Gua potong. Nah, Kapan Presiden Jokowi pernah melarang orang untuk berbicara? saya akan terangkan itu. Saya minta faktanya. Oke, saya terangkan faktanya. Kapan Presiden Jokowi Oke, melarang Bung Fajrul. Rocky berbicara? Biar aja Kapan Presiden Jokowi melarang Uceng berbicara? Tidak pernah. Sekarang saya Kapan larang Presiden dulu, saudara. Jokowi Biar melarang dia Rossi berbicara? Kita Tidak dengar dulu dong, pernah. Bung Saya Fajrul. terangkan ya, bukan itu poinnya. Jadi you jangan ambil bagian yang spesifik hari ini untuk dibandingkan dengan Orde Baru. Karena Karena itu saya mau Sebentar, terangkan. Bung Fajrul, sebentar. You mau dengar nggak? Sebentar. Kalau nggak saya larang Anda bicara. Dia jadi diktator Memang, sekarang. Ya karena you nggak bisa nangkap konsepnya. Ya, lanjut. Kamu tidak bisa Bung Fajrul. menerangkan dengan baik, Rocky. Belum saya terangkan, you udah bohong. Bung Fajrul, Bodoh, itu gimana? You- sebentar. Sekarang saya terangkan Stop. ya. Bung Fajrul, stop. Oke, Ya, mau saya saya terangkan? kasih kesempatan. Ya. Oke, saya terangkan ya. Kalau ada survei, Ya. pertanyaannya, ideologi negara harus diganti. Dan semua orang mengisi harus diganti gitu. Diganti nggak ideologi negara? Kalau semua orang bilang bahwa ideologi negara harus diganti. Kalau semua orang berpendapat bahwa hak untuk berpikir harus dihalangi di dalam 5 tahun ke depan. Surveinya 90% bilang harus diganti. Harus diganti nggak tuh hak berbicara? tidak Tunggu, saya mau terangkan Oke, dulu. apa Kita tidak hubungannya? berandai-andai, Saya mau terangkan Rocky. metode berpikir Anda gitu Oke. ya. Oke. Kita tidak berandai-andai. Bukan, ini. saya mau Bung terangkan Fajrul, dulu. kita Bagaimana dengerin dulu. Ini hipotetik kalau dengar otakmu itu dipakai baik-baik supaya dengerin jalan pikiran saya. Oke. Saya terangkan pelan-pelan ya. Bung Saya Fajrul, terangkan sebentar. pelan-pelan. Seandainya ada survei, saya mulai dengan seandainya. Tidak pakai seandainya deh. Kita berhadapan dengan Berarti fakta dia dan takut realita. untuk berpikir radikal. Kita mau uji pikiran dari Oke, kekuasaan. daripada benar, kita dari saya terangkan sendiri Anda. Menawarkan Poinnya kepada apa? saya mengenai fakta dan Saya mau data. terangkan itu. Tapi kemudian Anda lari lagi ke sana Dengerin, kemari, ya. Rocky. Dia nggak mau dengar tuh. Poinnya Karena apa? dia tahu Poinnya terjebak. apa dengan konteks Poin saya akan adalah kebebasan soal berbicara hak di akademik? asasi manusia itu bukan soal intervensi apa enggak intervensi. Presiden selain sebagai kepala eksekutif dia kepala negara. Oke. Dia mesti kasih public address bahwa kampus itu bebas untuk mengucapkan apa aja termasuk mencaci maki presiden itu. Bisa nggak presiden bilang seperti itu? Kalau Anda mau uji hukumnya tuh. Jadi jangan Anda bilang memang tidak diintervensi. Tidak Tetapi diintervensi. soal hak asasi manusia tidak perlu ada intervensi. Berbicara itu adalah bagian tertinggi dari hak asasi. Ya, tapi poin Bung Fajrul adalah poinnya? apakah semua itu harus jadi urusan presiden? Nggak ada urusan dengan presiden. Presiden tidak kasih aura yang membuat orang kampus Rocky, terutama berpikir bahwa jangan bagaimana melarang mungkin, mahasiswa. Rocky, Kalau presiden kampus itu melarang mahasiswa, artinya dia berpikir kalau gua nggak larang presiden akan telepon oleh Fajrul Rahman. Itu poinnya. Cuman poin saya sepakat Ya, apa bahwa poinnya? presiden harusnya punya ada speech Ya, yang itu dia nggak mengatakan mampu, ada dia nggak ngerti public address. penghargaan Presiden pada kebebasan ini berekspresi bersumpah terutama- menjalankan Itu undang-undang normatif, dasar. itu nggak saya peduli normatif itu. Faktanya tidak ada satupun Rocky, keterangan dari sebagai presiden. pejabat, sebagai kepala negara, You dia bicara harus tentang bersikap administrasi. normatif. You bicara administrasi, kita bicara Karena tentang dia prinsip hak terikat. asasi. Pasal 4 Terikat misalnya apa? dia mengatakan harus mengikuti undang-undang dasar. Dia bersumpah Undang-Undang Dasar menjalankan bilang gini ya, Pancasila. stop. Dia Ya, memberikan iya, oke. tubuh. Undang-Undang Dasar bilang kebebasan berpendapat itu tidak boleh dihalangi oleh apapun kecuali keadaan darurat.
Rocky, Ya, kalau stop. Itu misalnya poinnya, poinnya Ya, si jadi poinnya Bung Presiden Rocky itu ngomong cuma apa? gini, simpel kok. Kalau misalnya ada Bung orang, Fajrul oke. gini, poinnya Bung Tunggu, Rocky jangan ini pakai kalau itu Bung adalah Rocky, hipotetis. ya, Buang-buang diam dulu. kalau. tadi kan kamu Ya yang iya kan paling mau senang. nggak pakai kalau. Dia hanya ingin mengatakan bahwa Presiden Jokowi Ya. tidak cukup memberikan kejelasan posisinya Sangat jelas. terhadap jangan ada pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan HAM. Dia tidak melihat itu cukup dilakukan oleh Ini Presiden Fajrul Jokowi. dari tadi ngomong saya seperti Begini ya, ngabalin Rosi. gitu. Ini dia ulang. Rosi, kita itu presiden ini kan terikat kepada undang-undang dasar, konstitusi, kepada semua peraturan perundang-undangan, dan dia secara normatif dan kemudian secara praktik harus mengikuti itu. Undang-undang dasar jelas Jadi mengatakan. tidak perlu, Presiden tidak perlu. Oke, itu Enggak, aja. Dia menyatakan itu. Dan Presiden juga selalu mengatakan bahwa kita menjaga demokrasi. Dari misalnya begini, ketika dikatakan- banyak orang yang mengatakan, dikatakan lain beginilah dengan yang Rocky, dilakukan. begini ya Rosi ya, ketika banyak orang mengatakan, sekarang tidaklah Presiden tidak usah lagi pilih langsung. Saya tanya kepada Pak Jokowi sikap kita harus setia kepada itu sikap saya. Ya sikap dan perbuatan Itu lain. sikap saya, karena itu umumkan sekarang bahwa saya setia kepada Undang-Undang 45 pemilihan presiden secara langsung. Kemudian yang mengatakan bahwa pilkada jangan lagi langsung. Presiden Jokowi memerintahkan Pak Fajrul bicara kepada publik, pilkada sesuai dengan amanat konstitusi langsung. Seperti Ya. itu. Itu headline-nya begitu, tapi isi beritanya lain kan? Tidak dong Rocky, jangan begitu. bukannya- Kita setia Rocky. Sebentar. Ya itu janji. Ini Sesuai soal janji politik. dan kita jalankan sampai hari ini. Kemudian ada yang menawarkan, Jalankan sampai di mana? Jalankan presiden 3 kali begitu ya Ceripori. Presiden bilang tidak. Pak Fajrul bicara kepada jadi publik. godaan itu ada ya, godaan itu untuk ada. minta Pak Jokowi Dan 3 kami kali. selalu berupaya, beliau selalu mengatakan Pak Fajrul bicara kepada publik, pilkada langsung, pilpres langsung, tidak presiden hanya 2 periode. Karena itu adalah amanat konstitusi yang pernah kami perjuangkan bersama-sama. Nanti kita lanjutkan. Ini kesetiaan Kami terhadap kembali demokrasi. sesaat lagi. Kesetiaan itu dibatalkan oleh perilaku.